Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi di pembahasan pelajaran fisika kelas 10 SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang gerak melingkar. Nah, apa itu gerak melingkar? Jelas ya, gerak melingkar ialah gerak partikel yang menempuh lintasan lingkaran. Jadi gerak yang lintasannya itu berupa lingkaran gitu ya. Nah, contohnya terlihat pada layar. Itu yang pertama ada roda yang berputar, kemudian bisa juga batu yang kita ikat pada tali kemudian kita putar. Ini sering sekali kita mainkan biasanya. Kemudian ada juga contohnya pergerakan planet yang mengelilingi matahari dan elektron yang mengitari proton. Nah, di sini terlihat jelas bahwa lintasan-lintasannya itu berupa lingkaran. Nah, makanya dia disebut sebagai gerak melingkar. Oke, pertama kita mengetahui dulu besaran-besaran yang ada dalam gerak melingkar. Besaran yang pertama itu ada yang namanya posisi atau dilambangkan dengan theta. Definisi dari posisi itu sendiri atau sudut itu adalah sudut yang dibentuk ketika suatu partikel menempuh lintasan lingkaran pada suatu saat tertentu. Jadi posisi itu adalah sudut yang dibentuk ketika suatu benda atau partikel itu menempuh suatu lintasan. Nah, jadi di sini ini adalah jari-jarinya R. Misalnya di sini ada suatu partikel yang bergerak melingkar gitu. Nah, ini adalah jari-jari lintasannya. Kemudian di sini itu adalah besar posisinya. Nah, adapun hubungan antara posisi dengan perpindahan linier, kita tahu sebelumnya besaran-besaran dalam gerak lurus itu ada juga yang namanya perpindahan linier. Nah, perpindahan linier ini dilambangkan dengan huruf S. Jadi hubungan antara perpindahan linier dengan perpindahan sudut atau posisi tadi itu adalah S sama dengan besarnya theta dikali dengan jari-jari dari lintasan itu sendiri. Nah, untuk keterangannya S itu adalah perpindahan, theta adalah perpindahan sudut, satuannya adalah radian, rad ini adalah radian, dan R adalah jari-jari lingkaran. Nah, kemudian posisi ini untuk menyatakan perpindahan sudut, umumnya kita menyatakan dalam satuan radian. Nah, satuan radian ini bisa kita konversi ke dalam satuan derajat. Kita tahu bahwa biasanya satuan theta itu kan derajat. Nah, dia dalam radian juga bisa. Untuk mengubahnya, caranya di sini kita tahu bahwa nilai dari 2pi radian itu sama dengan 360 derajat. Jadi satu lingkaran penuh itu kan kita tahu bahwa nilainya adalah 360 derajat. 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Maka setengah lingkaran berarti 180 derajat atau pi radian. Sehingga besarnya 1 radian itu mendekati sama dengan 57,3 derajat. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, ubahlah sudut 60 derajat ke dalam satuan radian. Berarti di sini 360 dibagi 60 sama dengan 2pi per X. Kita kalikan silang sehingga didapat di sini 120pi itu sama dengan 360X. Sehingga X-nya adalah 120pi dibagi 600. Ya kan, dapatnya pi per 3. Pi per 3 radian. Itu caranya. Kemudian soal yang kedua, ubahlah sudut 4pi radian ke dalam derajat. Nah, kita tahu bahwa 2pi radian itu adalah 360 derajat, maka 4pi radian berarti 2 dikali
2pi. Ya kan? 2 dikali 2pi itu sama dengan 2 dikali 360 atau sama dengan 720 derajat. Itu tadi contoh soal untuk konversi dari radian ke derajat atau dari derajat ke radian. Selanjutnya, kita mengenal besaran yang berikutnya adalah kecepatan sudut atau omega. Ini yang kayak huruf W itu dibacanya omega. Kecepatan sudut di sini merupakan perubahan sudut per satuan waktu. Jadi, untuk mencari kecepatan sudut rata-rata, di persamaannya itu adalah perubahan posisi atau perubahan perpindahan sudut terhadap perubahan waktu. Jadi omega rata-rata itu sama dengan delta theta dibagi delta t atau sama dengan posisi akhir dikurangi dengan posisi awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu mula-mulanya. Kemudian untuk kecepatan sesaat itu sama dengan omega d theta per dt. Ini turunan perubahan posisi sudut terhadap waktu. Nah, untuk satuannya kecepatan sudut ini, kecepatan sudut ataupun kecepatan sudut sesaat rata-rata itu satuannya adalah radian per sekon. Gitu ya, radian per sekon. Nah, apa yang membedakan kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat? Nah, di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, suatu roda berputar 4 putaran dalam 8 detik. Tentukan kecepatan sudutnya. Terus soal yang kedua, diketahui fungsi posisi sudut terhadap waktu theta terhadap waktu t itu sama dengan 5t pangkat 2 ditambah 2t ditambah 1. Tentukan kecepatan sudut sesaat pada waktu 2 sekon. Untuk soal yang pertama, diketahui perubahan posisinya itu adalah 4 putaran. Jadi 4 putaran berarti satu putarannya kan 2pi radian. Jadi 4 dikali 2pi radian sama dengan 8pi radian. Dan perubahan waktunya maksudnya 8 sekon. Maka kecepatan sudutnya adalah delta theta dibagi delta t. Jadi 8pi dibagi 8 sama dengan pi radian per sekon. Jadi sisa pi-nya aja. Nilai pi-nya ini nggak usah kita ganti juga nggak apa-apa. Kan kita tahu bahwa besarnya pi untuk lingkaran itu kan 3,14 atau 22/7. Tapi itu nggak usah kita rubah, nggak apa-apa. Tetap dalam pi ini aja. Kemudian untuk penyelesaian soal nomor 2, untuk menentukan kecepatan sesaat pada waktu tertentu, maka persamaan fungsi posisi tadi itu harus kita turunkan terlebih dahulu. Jadi turunkan fungsi posisi terhadap waktu, maka diperoleh omega sama dengan d theta per dt itu sama dengan 10t ditambah 2. Ini didapat dari mana? Didapat dari turunan. Jadi di sini 5t pangkat 2 ditambah 2t. Ini yang ada t-nya maka bisa kita turunkan. Jadi turunannya 2 dikali 5 dikali t pangkat 2 dikurang 1. Makanya tadi dapatnya 10t plus 2. Jadi 2-nya tadi itu 2t pangkat 2t. Kita turunkan terhadap t, jadi sisanya adalah 2. Kemudian dalam waktu 2 detik. Nah, maka di sini persamaan t-nya ini kita ganti sama 2. Sehingga posisinya pada saat 2 detik itu adalah 22 radian per sekon. Oke. Kita lanjut ya ke besaran yang berikutnya. Tadi sudah posisi, kemudian kecepatan sudut. Besaran yang berikutnya ada percepatan sudut. Percepatan sudut dilambangkan dengan alfa. Ini dibacanya alfa. Kemudian satuannya adalah
radian per sekon kuadrat. Adapun percepatan sudut rata-rata dan percepatan sesaatnya persamaannya sama dengan kecepatan sudut tadi, cuman yang membedakan di sini. Jadi kalau percepatan rata-rata dia delta omega per delta theta, delta omega per delta t, maksudnya jadi kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal dibagi perubahan waktu, dan percepatan sudut sesaatnya juga turunan fungsi dari kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, di sini ada hubungan besaran gerak melingkar dengan gerak lurus. Kita sudah tahu tadi ada besaran posisi, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Di mana dalam gerak lurus kita juga mengenal yang namanya perpindahan, kecepatan linier, dan percepatan linier. Nah, adapun hubungan antara kedua besaran tersebut, jadi perpindahan sudut atau posisi itu sama dengan besarnya perpindahan linier dibagi jari-jari. Adapun kecepatan sudutnya sama dengan kecepatan linier dibagi jari-jari. Dan percepatan sudut sama dengan percepatan dibagi jari-jari lingkaran juga. Gitu. Jadi hubungannya dia dihubungkan dengan jari-jari lingkarannya ya. Di sini bisa dibaca masing-masing keterangannya. Kita lanjut. Nah, di sini ada analogi besaran gerak melingkar dan gerak lurus. Nah, ini yang tadi hubungan-hubungannya. Berserta di sini tampak juga masing-masing dengan satuannya. Jadi theta radian, S meter, maka S itu sama dengan theta dikali R, atau tadi theta sama dengan S dibagi R. Kecepatan sudut radian per sekon, V sama dengan meter per sekon, maka V sama dengan omega dikali R. Percepatan sudut atau alfa sama dengan radian per sekon kuadrat, dan A itu sama dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Maka percepatan itu sama dengan alfa dikali R. Ini ya hubungan-hubungannya. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan di sini suatu partikel dikatakan bergerak melingkar beraturan jika dia memiliki percepatan sudut 0 atau nilai dari alfa itu adalah 0 dan kecepatan sudutnya bernilai konstan. Jadi omeganya konstan. Nah, kemudian bagaimana dengan kecepatan linier? Dalam gerak melingkar, kecepatan linier selalu berubah karena arah vektor kecepatan linier juga berubah. Jadi di sini misalnya kita lihat ada suatu benda A terhadap pusat lingkaran O. Misalnya ketika dia di sini, berada di sini, kecepatan liniernya arahnya ke sana dan berubah-ubah, nilainya tetap, tetapi dia arahnya akan berubah. Arah vektornya akan berubah ketika dia berada di sini, di titik B, maka arah kecepatan liniernya kan akan ke kiri. Gitu. Begitu juga ketika dia posisinya di sebelah sini, maka kecepatan liniernya arahnya ke bawah. Jadi nilainya tetap, tetapi arah vektornya yang berubah-ubah. Itu untuk kecepatan liniernya. Nah, di sini kita mengenal pula yang namanya periode, frekuensi, kecepatan linier, dan kecepatan sudut. Untuk periode, ini Ibu rasa sudah diketahui di SMP sebelumnya. Jadi periode itu dilambangkan dengan huruf besar T huruf T besar. Jadi periode itu adalah selang waktu yang dibutuhkan oleh partikel untuk menempuh satu kali putaran. Jadi selang waktu untuk menempuh satu kali putaran. Kemudian frekuensi dilambangkan dengan F. Jadi kalau periode satuannya sekon, frekuensi satuannya hertz. Hz lambangnya. Dituliskannya Hz gitu ya. Nah,
Frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang dilakukan partikel dalam 1 detik. Gitu ya. Nah, jadi kalau di sini, Ibu lihat ya ada. Hubungan secara matematis, hubungan antara periode dan frekuensi itu adalah F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F. Jadi, kalau kita lihat dari persamaan ini, maka periode dan frekuensi itu hubungannya adalah berbanding terbalik. Gitu ya. Nah, untuk persamaannya berdasarkan definisinya dari masing-masingnya tadi, apa itu periode dan apa itu frekuensi. Maka di sini periode itu dirumuskan dengan T, periode itu sama dengan T dibagi N. Jadi T yang ini adalah periode, kemudian T ini adalah waktu, dan N adalah jumlah putarannya, satuannya sekon. Kemudian frekuensi tadi adalah banyaknya putaran yang dilakukan dalam waktu tertentu. Jadi N dibagi T, satuannya Hertz. Dan kecepatan sudut, hubungan antara kecepatan sudut dengan frekuensi atau periode, itu bisa kita cari dengan omega sama dengan 2πf. 2πf. Nah, karena tadi F itu adalah 1/T, maka omega di sini juga sama dengan 2π/T. Gitu ya. Ini untuk kecepatan sudutnya. Besaran yang terakhir itu ada percepatan sentripetal dan tangensial. Nah, kalau percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lintasan, selalu menuju pusat lingkaran gitu. Dilambangkan dengan AS. Jadi yang menyebabkan suatu benda itu bertahan pada posisi gerak melingkarnya itu karena ada yang namanya si percepatan sentripetal ini. Kemudian ada juga yang namanya percepatan tangensial. Arah percepatan dalam gerak melingkar dikenal juga istilah percepatan linier atau percepatan tangensial, di mana percepatan tangensial ini tegak lurus percepatan sentripetal dan menyinggung lintasan. Kemudian dia dilambangkan dengan A tangensial. Jadi kalau kita tahu bahwa percepatan sentripetalnya ke sini, maka arah dari percepatan tangensialnya adalah searah dengan V ini ya, karena dia saling tegak lurus. Nah, kalau kita lihat dari penurunan persamaannya hubungan antara percepatan sentripetal dengan tangensial. Jadi ini percepatan sentripetalnya tadi, dan ini adalah percepatan tangensial. Jadi AT ini adalah resultan antara percepatan sentripetal sama percepatan tangensial. Untuk persamaan dari percepatan sentripetal itu sama dengan ini turunannya ya. Jadi langsung Ibu kasih tahu aja. Untuk percepatan sentripetal itu sama dengan V²/R, atau percepatan sentripetal itu sama dengan omega kuadrat dikali R. Adapun hubungan antara percepatan tangensial dengan percepatan sentripetal tadi dengan percepatan sudut tangensial itu adalah alfa dikali R, atau resultan dari keduanya. Jadi AT itu sama dengan besarnya percepatan sentripetal dikuadratkan ditambah dengan percepatan tangensial dikuadratkan. Itu. Nah, adapun di sini ada persamaan-persamaan kinematika GMB dan GMBB. Kinematika pada gerak melingkar beraturan maupun gerak melingkar berubah beraturan itu memiliki kemiripan dengan kinematika gerak lurus. Jadi kemiripan dengan persamaan-persamaan yang sudah pernah Ibu jelaskan pada pembahasan gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita lihat ya, kita tinjau masing-masing. Di sini ada kecepatan, rumus kecepatan V sama dengan V0 ditambah AT. Kemudian V² sama dengan V0² ditambah 2AS
Dan kemudian ada S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT kuadrat. Di mana ketiga persamaan ini itu adalah persamaan kecepatan dan perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan. Jadi di sini persamaan ini itu linier dengan persamaan pada gerak melingkar berubah beraturan, di mana Pi-nya itu tinggal kita ganti dengan kecepatan sudut, P-nya kita ganti dengan omega, P0-nya omega 0. Kemudian percepatannya kita ganti dengan alfa. Dan S atau jaraknya kita ganti dengan perpindahan sudut. Kayak gitu. Jadi persamaannya terlihat di sini ya, linier, ya sama maksudnya. Pi sama dengan P0 ditambah AT. Kalau di sini Pi-nya kita ganti omega, sehingga omega sama dengan omega 0, A-nya kita ganti alfa. Jadi omega sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Kalau yang ini S-nya kita ganti jadi theta. Jadi theta sama dengan omega 0 ditambah 1/2 alfa T kuadrat. Gitu. Ini linear antara persamaan-persamaan pada gerak lurus berubah beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda berbentuk roda berputar 6 putaran selama 1 menit. Kecepatan linier sebuah titik di roda yang berjarak 10 cm dari pusat putaran roda sebesar. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, jadi di sini yang pertama diketahui bahwa sebuah benda berbentuk roda berputar 6 putaran. Maka yang pertama N-nya adalah 6 putaran, kemudian selama 1 menit. Jadi 1 menit itu kita ubah dulu ke dalam satuan detik atau sekon. Jadi T-nya sama dengan 60 sekon. Dan di sini diketahui jaraknya 10 cm, maka R-nya 10 cm kita rubah ke dalam satuan meter. Jadi 10 cm itu sama dengan 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan liniernya. Nah, dari soal ini, pertama kita bisa mencari frekuensinya terlebih dahulu, karena di sini diketahui ada jumlah putarannya dan ada waktu. Maka kita cari frekuensi F sama dengan N dibagi T. N-nya 60, N-nya 6, T-nya 60. Jadi 6 dibagi 60 itu adalah 0,1 Hz. Itu satuan untuk frekuensi. Sudah diketahui frekuensinya, kita masukkan ke persamaan omega. Omega itu adalah 2πf. Jadi 2πf. Nah, kita masukkan nilai frekuensinya 2pi dikali 0,1 sehingga didapatkan besar kecepatan sudutnya adalah 0,2 pi radian per sekon. Sudah dapat kecepatan sudutnya, maka kita masukkan ke persamaan yang ada hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier. Maka kita gunakan yang V sama dengan omega dikali R. Nah, omeganya sudah kita dapatkan tadi 0,2 pi dikali dengan jari-jarinya juga 0,1 sehingga didapatkan kecepatan liniernya adalah 0,02 pi meter per sekon. Itu saja untuk pembahasan kita pada video kali ini. Silakan dipahami. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan kita bahas di grup kelas kita. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.